Cara Bang Edis adalah cara yang sangat efektif dan bagus. Saya juga nggak pernah melewatkan show beliau. Ketika saya bertemu secara pribadi dengan beliau, dia orangnya sangat rendah hati dan sangat humble. Jadi antara kehidupannya yang dia tampil, apa yang dia preachkan, apa yang dia sampaikan dan khotbahkan dengan kehidupan di dunia nyata itu matching gitu teman-teman. Itu buat saya yang paling penting itu. Ada dua pesan disampaikan oleh pastor-pastor juga pembina Al-Hayat Indonesia. Yang satu, dia bilang you must open camp karena Injil harus diberitakan dengan berani. Dengan open camp ini, pastinya kita akan lebih menjaga narasi ya. Edis TV di mata Sofiatul dan alasan utama open kamera. Mari kita simak penjelasan dari Sofiatul terkait dengan pengenalannya kepada Edis TV dan juga alasan utama beliau akhirnya buka kamera atau menampakkan wajah ke publik. Cara Bang Edis adalah cara yang sangat efektif dan bagus. Saya juga nggak pernah melewatkan show beliau. Dan beliau punya style sendiri. Tapi yang lebih penting ketika saya bertemu secara pribadi dengan beliau, dia orangnya sangat rendah hati dan sangat humble. Jadi antara kehidupannya yang dia tampil, apa yang dia preachkan, apa yang dia sampaikan dan khotbahkan dengan kehidupan di dunia nyata itu matching gitu teman-teman. Itu buat saya yang paling penting itu. Jadi apa yang beliau tampilkan itu adalah kejujuran, adalah kerendahan hati, adalah ketulusan. Begitu juga di dalam hidupnya sehari-hari seperti itu. Tidak beda. Ya, jadi tidak punya dua muka gitu maksud saya. Dan saya sangat mengagumi beliau bukan hanya karena kepandaiannya, tapi karena what he preach he do gitu. Apa yang dia khotbahkan, apa yang dia sampaikan itu dia lakukan. Dan itu saya dekat dengan beliau dan kita mempunyai, walaupun visi dan misi kita mungkin agak sedikit berbeda, tapi kami bisa saling bekerja sama dan kami saling menghargai. Jadi saya sangat menghargai sekali apa yang Bang Edis lakukan. Dan beliau punya style sendiri, otomatis saya nggak bisa dong kayak beliau, orang saya sama beliau beda gitu kan. Tetapi biarlah masing-masing Tuhan pakai dengan caranya masing-masing gitu ya. Dan beliau berkarya dengan podcast-podcastnya dia ya, mungkin seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan membuat rumah apologet ya bersama dengan Bang Edis di sini di Amerika. Kemudian kita akan membuat podcast tentang Islamologi dan saya rasa semakin meluas ya beritanya, karena memang kita nggak bisa melakukan ini dari negeri Konoha teman-teman, terus terang aja nggak bisa. Ya kalau di negeri Konoha mungkin suara saya nggak bisa selama ini teman-teman. Ya nafasnya nggak bisa sepanjang ini. Ya tetapi inilah memang pengorbanan yang harus kita lakukan. Walaupun ada suara-suara miring dan sebagainya, tapi pada kenyataan memang kita tidak bisa melakukan hal ini di Indonesia. Ya teman-teman ya. Dan doakan saja Bang Edis dan saya masih sehat sampai beberapa tahun ke depan, sampai kita mempunyai generasi-generasi yang bisa menggantikan Sofia, generasi-generasi yang bisa menggantikan Bang Edis yang jauh lebih hebat dibanding Bang Edis, jauh lebih hebat dibanding saya tentu saja. Ya, karena kita nggak selamanya ada teman-teman. Itu aja sih. Ya, selama Tuhan masih kasih kita nafas, kita harus terus memberitakan Injil. Ada dua pesan disampaikan oleh pastor-pastor juga pembina Al-Hayat Indonesia. Yang satu, dia bilang you must open camp karena Injil harus diberitakan dengan berani. Yang kedua,
Mereka mengencourage saya bahwa as long as you have the right motivation, selama motivasi kamu memberitakan Injil itu benar, untuk kepentingan kerajaan surga, bukan untuk diri kamu sendiri, maka surga pasti akan membackup kamu. Nah, itu saya pegang baik-baik. Saya bilang, oh iya benar juga, gitu ya. Jadi mereka bilang, Bu Sofi, pikir-pikir dulu, nanti ada resiko. Oh ya pasti ada resiko. Saya diam aja udah ada resiko gitu. Saya jalan aja bisa kecebur got gitu kan, ada resiko gitu kan. Dengan open camp ini pastinya kita akan lebih menjaga narasi ya. Saya juga mungkin kalau ada cara-cara saya berapologet di masa lalu mungkin yang berantakan ya, mungkin cara penyampaian saya juga nggak begitu baik dan sebagainya. Saya mencoba belajar dan memperbaikinya karena ini sudah menjadi dunia saya, sudah menjadi pilihan hidup saya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan saya akan terus belajar dan lebih baik lagi. Ya mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, Komal Al-Hayat akan menjadi bilingual dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Penasehat-penasehat Al-Hayat ya, pastor-pastor pendetanya Al-Hayat, dan termasuk saya juga bicara dengan Bang Edis di sini. Dia bilang kita harus preach the gospel in openly. Kita nggak perlu takut akan apapun. Saya nggak takut, cuma saya nggak pengen aja dikenal orang gitu. Saya nggak punya utang kok, gitu loh ya, kecuali saya punya hutang, saya punya selingkuhan ya, hidup saya nggak bener. Nah tapi memang ketika saya pikirkan bahwa hidup ini cuma sekali, dan yang saya udah capek dan jenuh dengan Sofi begini. Jadi jangan ancam-ancam saya gitu teman-teman ya. Jadi sekarang tugas kita adalah hanya menginjil dan mencari jiwa-jiwa. Itu aja fokus saya, karena ya betul hidup cuma sekali. Ya. Dan pesan dari pastor saya tadi sangat jelas. Dia bilang, kalau kamu membawa otoritas kerajaan surga, kamu tidak perlu takut akan apapun. Artinya kalau kau memberitakan Injil dengan motivasi dan niat yang benar, maka surga akan membackup kamu. Dan satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Dia. Jadi saya menyerahkan apapun ke dalam tangan Tuhan, karena saya hidup untuk Dia, bukan untuk saya sendiri. Saya hidup untuk kerajaannya. Saya memberitakan Injil kerajaan surga, bukan tentang saya. Injil bukan tentang saya, tapi tentang kerajaan surga, tentang kebenaran, dan tentang Yesus Kristus. Bahwa semua bangsa harus kenal siapa Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang kita beritakan. Ya, dan hidup ini cuma sekali, gak akan terulang lagi. Jadi kalau aku bisa menderita bersama dengan Kristus, itu adalah tanda-tanda milik Kristus. Rasul Paulus kan juga mengatakan demikian. Itu rasul besar kita yang harus kita contoh. Dan memang karena ini di dunia media sosial ya, yang pertama mungkin saya tidak siap. Mungkin kalau Pak Paul kan udah terkenal gitu kan di mana-mana, tapi saya tidak siap dengan sindrom saya harus dikenal. Tapi ini mau tidak mau adalah konsekuensi daripada apa yang saya ambil, apa yang Pak Paul ambil, apa yang teman-teman ambil, Pak Erben, apa yang Bang Edis lakukan dan Bang Edis, itu semua ada resikonya. Apapun ada resiko, kita diam pun ada resikonya. Tetapi paling enggak, saya cuma mengatakan begini, kalau Tuhan masih pakai saya, sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Dia. Tuhan sudah mau cut saya, ya udah mati aja teman-teman. Memang kita harus mati kok, gitu. Amen. Ya. Tapi matinya mati
terhormat ya Bu Sofi ya. Ya jangan mati gara-gara Itu kemudian lu ketahuan nyolong, lu ketahuan korupsi Gara-gara ya. minum Gak racun keren racun banget. gara-gara nyeri pisang ini. Dari penjelasan Sofiatul ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Yang pertama, alasan beliau open kamera yang mana selama ini memang menimbulkan rasa penasaran yang sangat dalam bagi setiap penggemarnya dimanapun berada. Ternyata untuk menunjukkan, membuktikan bahwa menjadi saksi Kristus itu harus berani untuk menanggung atau memikul risiko sebesar dan seberat apapun. Ternyata pertimbangan untuk open kamera ini dilakukan oleh Sofiatul oleh karena adanya masukan dari pastor yang membina dia bahwa untuk memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, harus berani menampakkan wajah. Di sisi lain, pesan dari pastor tersebut memberikan satu motivasi dan kekuatan kepada Sofiatul. Selama motivasi benar dalam memberitakan Injil, maka otoritas surga akan berkarya, akan nyata di dalam kehidupan Sofiatul. Saya pikir pesan-pesan penting, kata-kata motivasi yang akhirnya membuat Sofiatul mengambil keputusan untuk open kamera merupakan masukan yang sangat penting dan berharga. Di sisi lain kita bisa melihat bahwa ternyata Sofiatul sudah bertemu langsung dengan Bang Edis TV. Mereka tentu di dalam pertemuan tersebut membicarakan atau mendiskusikan banyak hal. Tentu fokus dan arah pembicaraan mereka adalah bagaimana supaya berapologet ini semakin efektif, efisien, optimal, maksimal. Bahkan mereka punya kerinduan untuk mendirikan rumah apologet. Memang hal ini sudah berulang-ulang disampaikan oleh Bang Edis TV saat beliau live. Bagaimana supaya kita-kita ini memberikan dukungan sehingga pada waktunya rumah apologet akan menjadi sebuah realita atau kenyataan. Pertama-tama perlu kita dukung di dalam doa. Dan yang kedua, kita perlu berbuat apa yang bisa kita lakukan demi mereka memiliki satu wadah atau tempat di mana mereka bisa secara maksimal berapologet dari rumah apologet tersebut. Di sisi lain saya melihat Sofiatul ini mengenal Bang Edis TV secara dekat sampai kepada bagaimana pola dan gaya hidup dari Bang Edis TV. Satu kesan yang sangat mendalam dijelaskan oleh Sofiatul dan itu sangat menjadi berkat bagi saya secara pribadi. Ternyata Bang Edis TV ini adalah seseorang yang pintar dalam mengajarkan Alkitab, tetapi tidak hanya mengajarkan dengan benar, beliau juga menghidupi yang diajarkan tersebut.
Dalam hal ini, menurut Sofiatun, Bang Edis TV ini tidak hanya pintar bicara, tapi juga pintar dalam melakukan. Ketika ada muncul pernyataan seperti ini, maka yang ada di benak saya adalah eksistensi keberadaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ditegur oleh Tuhan Yesus secara keras dan tegas. Tertulis di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 2. Yesus berkata kepada para pengikutnya supaya mengikuti apa yang diajarkan oleh mereka, tetapi jangan mengikuti kelakuan mereka. Kenapa demikian? Karena mereka mengajarkan dengan benar, tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan tersebut. Saya teringat dengan pernyataan seorang rekan hamba Tuhan. Dan ini perlu menjadi perenungan mendalam bagi setiap kita. Baik sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai apologet, sebagai teolog, atau apapun yang menjadi bagian kita sebagai tubuh Kristus gereja Tuhan. Mari kita khotbahkan apa yang kita lakukan dan kita lakukan apa yang kita khotbahkan. Hal itu mutlak penting supaya kita jangan menjadi orang-orang yang munafik pakai topeng. Biarlah kita hidup jangan sampai lain di mulut, lain di hati, lain di perilaku. Apa yang kita sampaikan, ajarkan atau khotbahkan, biarlah terlebih dahulu hal itu sudah kita lakukan dalam hidup kita. Dan apa yang telah kita lakukan pasti akan memiliki dampak yang besar ketika kita menyampaikannya kepada orang lain.